Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk kita bangkit berdiri, kita mau memulaikan ibadah kita. Kita percaya bahwa sekalipun mungkin pagi hari ini kita datang di dalam segala letih, lesu, dan berbeban berat, kita percaya di dalam Tuhan akan memberikan kelegaan. Firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang, dan beban kita akan menjadi ringan. Tuhan akan memberikan kelegaan dan ketenangan di dalam jiwa kita. Mari kita letakkan seluruh beban kita di bawah kaki Tuhan pada pagi hari ini, datang dengan rendah hati untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan, my troubled soul, my troubled soul, why so weighed down? You were not made to bear this heavy load. Cast all your burdens upon the Lord. Jesus cares, He cares for you. Katakan, my troubled soul, my troubled soul, why so weighed down? You were not meant to bear this heavy load. Cast all your burdens upon the Lord. Jesus cares, He cares for you. Katakan, Jesus cares, Jesus cares, He cares for you. And all your worry won't help you make it through. Cast all your burdens upon the Lord, and trust again in the promise of His love. Jesus cares, Jesus cares, He cares for you. And all your worry won't help you make it through. Cast all your burdens upon the Lord, and trust again in the promise of His love. I will praise the mighty name of Jesus. Praise the Lord, the lifter of my head. Praise the rock of my salvation. All my days are in His faithful hands. My anxious heart was so upset when trials come. I so easily forget. Cast all your burdens upon the Lord. Jesus cares, He cares for you. katakan, Jesus cares, Jesus cares, He cares for you. And all your worry won't help you make it through. mari letakkan beban kita di bawah Cast kaki all your Tuhan. burdens Sebab Dia peduli. upon the Lord, and trust again in the promise of His love. Jesus cares, He cares for you. And all your worry won't help you make it through. Cast all your burdens
rise again in the promise of His love. Serukan, I will praise, I will praise the mighty name of Jesus. Praise the Lord, the lifter of my head. Praise the rock of my salvation. All my days is I will praise the mighty name of Jesus. Praise the Lord, the lifter of my head. Praise the rock of my salvation. All my days are in His faithful hands. Haleluya Yesus. Oh haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, Kaulah tempat kami berseru dan berharap. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa dan tangis anak-anak-Mu. Terlebih yang pada saat ini ya Tuhan, datang di dalam segala beban berat, di dalam segala kerinduan mereka ya Tuhan. Permasalahan-permasalahan hidup yang kami hadapi, kami mau letakkan hanya di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada kelegaan, kami percaya ada ketenangan di dalam jiwa kami ketika kami berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini ya Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan, ada di tempat ini maupun ada di rumah kami masing-masing. Kami mau merendahkan diri kami Tuhan. Kami mau berharap hanya kepada-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan yang menjadi juru selamat. Engkau Tuhan yang menjadi jalan keluar atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya bagi kemuliaan Tuhan dan juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan duduk. Kita percaya bahwa firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Mari kita pakai terus selengkap senjata Tuhan untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Kuasa namanya, haleluya. Haleluya, nama Yesus memberikan kita kemenangan. Firman-Nya kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasmu. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Terus bertepuk tangan bagi Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Firman-Mu, haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasmu. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah
iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, oh, oh. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri sama-sama dengan kami. Katakan, sebab itu ambillah. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Yesus, Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Sungguh ajaib kau Tuhan, Dia sanggup mengubahkan kehidupan kita. Mari kita puji nama Tuhan. I will bless the Lord. Tepuk tangan dengan cepat. Haleluya. Katakan, I will bless the Lord. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. For you alone, my Lord, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. Bertepuk tangan, haleluya. Sekali lagi, I will bless the Lord. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. Hanya bagimu Tuhan kami. For you alone, my Lord, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. Sing holy. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Terpujilah namamu ya Tuhan. Raja kami, anak domba Allah. I will tell of all your mighty love. Terima kasih Tuhan. Who brought me from dark into your light. For you alone, my Lord, my heart will sing. I will tell of all your mighty love. Holy God. Holy are you, Lord. My heart
will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Haleluya, mari bertepuk tangan dengan cepat. Dia Yesus Tuhan anak domba Allah. Dia Raja atas bumi ini. Dia memerintah atas surga dan bumi. Bersama-sama katakan, God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord with all my soul. haleluya, pujilah nama-Mu Tuhan, Raja kami, Yesus namanya. Bapak Ibu dan saudara terkasih, kami persilakan duduk. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang cukup banyak sepanjang minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan dan doa yang Bapak Ibu naikkan untuk pembiayaan dan renovasi gedung gereja yang kita tempati ini. Kemudian untuk sepanjang minggu ini ada dana masuk sebesar Rp200.000 dari NN. Terima kasih untuk persembahannya. Kemudian untuk persembahan seperti biasa melalui amplop di gereja, melalui tunai, aplikasi QRIS ataupun transfer ke akun Bapak Gembala. Ini aplikasi QRIS-nya. Kemudian dana Natal sudah bisa Bapak Ibu persembahkan kepada Tuhan, dapat diberikan melalui Bapak Ibu Stevi Lasut. Untuk dana Natal sepanjang minggu ini belum ada dana masuk. Kemudian untuk dana misi Bapak Ibu, tanggal 3 Oktober seminggu yang lalu diumumkan dana misi yang masuk adalah 2 juta dan ini adalah revisinya, yang masuk adalah 3 juta, sebetulnya yang masuk adalah 3 juta, jadi ini sifatnya revisi saja. Baik, kemudian untuk perawatan gereja, kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan Natal, nanti akan diumumkan di hari berikutnya. Kita sedang mempersiapkan diri, jadi kita memberi beberapa perlengkapan, yaitu sound card dan snack cable sebesar Rp8.275.000. Kemudian untuk baptisan air, setelah ibadah kedua hari ini, nanti di lantai basement atau lantai bawah akan dilaksanakan baptisan air atas nama Bapak Dian dan Saudara Doni Saputra. Kita mengucap syukur ada jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang berkomitmen untuk menyerahkan hidupnya mengikut Tuhan Yesus. Selanjutnya pada sore hari ini nanti ada ibadah tatap muka untuk sekolah minggu. Seperti biasa jam 5 sore di lantai 2. Ya, bersamaan dengan ibadah sekolah minggu, kita juga akan ada latihan gabungan, latihan paduan suara gabungan ya, baik itu Bapak, Ibu, dan Benji. Nanti dilaksanakan di lantai 1, ini adalah latihan yang pertama gabungan, judul lagunya adalah Arise and Shine.
Kemudian ibadah pasutri, ini adalah ibadah terakhir di tahun 2021 untuk pasutri, hari Selasa tanggal 12 di lantai 2 ini jam 18.30. Kemudian paduan suara untuk khusus kaum Bapak Ibu hari Rabu tanggal 13 Oktober pukul 18.30 di lantai 2. Lagunya adalah Shot the News. Baik, itu saja pengumuman yang dapat kita perhatikan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk berdiri, kita persiapkan kehidupan kita. Kita mau datang memuji, membesarkan nama Tuhan di dalam segala kekaguman kita, di dalam segala penghormatan yang kita berikan. Haleluya. Sungguh indah Engkau ya Tuhan. Kami mengakui Tuhan, kami rindu menyembah-Mu ya Yesus. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Bersama para malaikat, bersama para serafim Tuhan, mari katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan. ajaib Kau Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Coba Tuhan katakan, Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
Kami kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami bersujud. Tuhan, Kau tahu iman kami sedang diuji di dalam gelombang hidup ini Tuhan. Tapi kami senantiasa percaya Engkau mempunyai rencana yang indah atas semua yang terjadi Tuhan. Engkau senantiasa menyediakan rancangan masa depan yang penuh dengan sukacita semata Tuhan. Kami tidak perlu takut dan khawatir. Ajar kami untuk terus mengagumi dan menghormati Engkau Tuhan. Ajar kami untuk terus percaya Tuhan, bahwa Engkau akan senantiasa pegang kendali, bahwa Engkau yang berkuasa atas hidup kami dan memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau taruh pengharapan kami di bawah kaki-Mu ya Yesus. Sekarang Tuhan, berikan kami hati dan kekuatan yang baru untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Selamat pagi, shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan? Baik, saudara, kita segera, karena waktu, mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kita akan merayakan atau kita akan mengenang reformasi, bagaimana gereja dikoreksi, dan adalah kita sekarang. Dan 5 hal dari reformasi adalah sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, dan soli deo gloria. Hari ini kita akan masuk bagian yang pertama. Ada 5 aspek, 5 pelajaran. Kita masuk pelajaran yang pertama, yaitu sola gratia, atau hanya oleh kasih karunia. Semua katakan, hanya oleh kasih karunia. Mari kita lihat bersama-sama. Saudara, saya minta saudara berdiri. Kita bacakan bersama-sama ayat pokok kita untuk minggu ini tentang kasih karunia, tentang grace, tentang anugerah. Kalau terjemahan lama itu anugerah, tapi kita sering pakai juga kata anugerah. Kita baca, kita ambil dari Efesus 2 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita lihat bersama-sama, saudara. Arti dari kasih karunia, saudara, kita sudah terbiasa dengan kata anugerah, ya, pemberian anugerah. Kita sering mendengar orang Kristen bersaksi, dan itu baik sekali bahwa kami ada sekarang bisa berdiri di tempat ini itu karena anugerah Allah. Dalam terjemahan baru dikatakan kasih karunia. Di dalam bahasa Inggris lebih gampang lagi, grace. Kita tahu ada lagu Amazing Grace, kasih karunia yang membuat kita kagum. Kasih karunia adalah pemberian Allah dalam bentuk pengorbanan Kristus. Untuk gampang saja, kasih karunia adalah God's riches at Christ's expense. Pemberian Allah yang begitu kaya, tetapi melalui pengorbanan Kristus. Mari kita ingat bersama-sama, saudara, bahwa kita hidup ini karena kasih karunia. Kita diselamatkan, kita sekarang ada di tempat ini, kita bisa percaya ada masa depan yang penuh pengharapan, itu karena kasih karunia. Jadi mari kita belajar bersama-sama bahwa kasih karunia itu adalah pemberian Allah, tetapi dengan mengorbankan Kristus. Jadi bukan sembarang pemberian. Kita sering dengar kata anugerah, mendapat anugerah dari presiden atau dari apapun. Tetapi anugerah itu tidak mengorbankan seseorang, ya. Anugerah itu tidak mengorbankan seseorang. Mungkin karena pengorbanan seseorang, iya, tetapi kasih karunia dalam arti hubungan kita dengan Tuhan itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma, bukan karena kita baik, tetapi melalui pengorbanan Kristus. Jadi jelas ya, saudara, mari kita lihat bersama-sama pada pagi hari ini supaya kita bisa mengerti tentang kasih karunia, supaya kita bisa mengerti tentang anugerah, so that we can understand about grace. Yang pertama, saudara, yang kita harus tahu bahwa kasih karunia ini, grace atau anugerah ini sering disalahgunakan. Bahkan ini sudah menjadi suatu
aliran yang cukup kuat karena mereka sangat kuat dalam networking, mereka sangat kuat dalam teknologi, mereka sangat kuat dalam keuangan, dan seperti biasa di dunia ini, kalau yang tampil sering dan kuat dan banyak, mereka berkolaborasi dengan teologi kemakmuran, dengan media yang sangat kuat, dan printing, media cetak, media elektronik yang sangat kuat. Dan seperti biasa di muka bumi ini, kalau sesuatu yang gencar ditampilkan dan kelihatan wah, maka itu disangka orang itu adalah kebenaran. Padahal ini adalah sesuatu yang salah. Di dalam Yudas 1 ayat yang keempat, tidak kebetulan kita sedang fokus ke kitab Yudas. Di sana dikatakan ada orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Menyelewengkan kasih karunia. Nah, gereja-gereja ini, saudara, tidak akan mau dibilang hyper grace. Istilahnya kita sebut sebagai hyper grace, kasih karunia yang berlebih-lebihan, yang keluar dari konteks, yang keluar dari proporsi, yang keluar dari pengertian Alkitabiah. Tentu gereja-gereja ini nggak akan mau dibilang mereka hyper grace. Hyper grace adalah ucapan dari kita yang mengerti firman Tuhan untuk menamakan ajaran-ajaran baru ini. Ya, saya beli bukunya. Kita menghadiri tempatnya karena kita mau lihat bagaimana networking, bagaimana teknologi, tetapi bukan teologinya. Dan sangat halus sekali masuk ke dalam pengajaran-pengajaran tentang kasih karunia yang disalahgunakan. Jadi, bagian pertama tentang hidup, bagaimana kita hidup hanya oleh kasih karunia Tuhan. Maka bagian yang pertama adalah mari kita tolak ajaran hyper grace. Ya, sebelum kita tolak, kita harus tahu hyper grace itu apa. Oke? Nanti bagian kedua, bagian ketiga baru kita lihat kasih karunia itu apa sih sebetulnya secara Alkitabiah. Sebetulnya bisa banyak poinnya, tetapi hari ini kita ambil dua poin. Tapi yang pertama, kalau kita mau hidup hanya oleh kasih karunia, ya sebagai orang Protestan sejati, orang yang benar-benar mau mereformasi gereja sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus mengandalkan kehidupan kita mendasarkan hanya oleh kasih karunia, pemberian Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Jadi pelajaran hyper grace itu banyak sekali, saudara. Hari ini saya sampaikan 4, tetapi mungkin saya akan bawa 1 atau 2 saja. Yang pertama, mereka mengajarkan bahwa dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa masa depan kita sudah diampuni. Enak ya, saudara? Jadi dosa itu selalu diajarkan. Kenapa jadi orang Kristen yang ketakutan, minta-minta ampun sama Tuhan? Dosa sudah diampuni. Mereka mengangkat satu ayat bahwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi seolah-olah kita bisa berencana melakukan dosa masa depan, toh sudah tertutup oleh kasih karunia. Ini kasih karunia yang berlebihan, padahal kata firman Tuhan, dosa masa lalu Tuhan sudah ampuni. Yang setuju katakan amin. Tetapi selanjutnya harus ada roh pertobatan dan harus ada permohonan pengampunan. Ya. Saudara, pengajar-pengajar hyper grace ya dengan media yang begitu kuat, tapi puji Tuhan ajaran-ajaran yang benar juga kuat. Mereka berkolaborasi dengan gereja-gereja prosperity. Ya, ada satu gereja di mana istrinya berdiri dan berkata, worship itu is not about God, worship is about us. Menyembah Tuhan itu tentang kita, bagaimana kita enak. Karena itu fasilitasnya enak. Fasilitasnya, luar biasa. Nah, ini ajaran yang harus kita tolak. Karena firman Tuhan mengajarkan, saudara nanti baca di rumah 2 Petrus 1 ayat 9. Bahwa iya betul, dosa masa lalu kita sudah diampuni. Tetapi selanjutnya, setelah kita diampuni, ya, maka kita harus punya roh pertobatan. Maka kita harus terus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Sebentar siang, bukan siang. Kebaktian kedua akan ada yang dibaptis. Dosa diampuni. Tetapi untuk ke depan, jangan direncanakan. Karena itu orang-orang yang hidup di dalam hyper grace ini, mereka bisa saja berdiri
karena keterampilan suara mereka, keterampilan musik mereka tidak terlalu dipermasalahkan soal kekudusan. Karena mereka berkata, dosa masa depan sudah di-cover oleh Tuhan. Jadi sekarang nggak apa-apa, memang sudah rencana Tuhan. Kami berdiri di atas sini untuk suatu performance atau pentas yang luar biasa. Ya, ini salah bahwa mengatakan bahwa dosa masa depan itu sudah diampuni. Tidak, dosa itu diampuni yang sudah diperbuat. Yang belum diperbuat, jangan dibuat, jangan direncanakan. Ya, yang kedua, yang berikutnya, mereka katakan tidak perlu Roh Kudus tidak akan pernah membuat kita susah. Mereka mengajarkan gitu, Roh Kudus itu lembut, Roh Kudus itu manis, nggak akan bikin hati kita berdebar-debar, nggak akan Roh Kudus bikin hati kita susah. Siapa bilang? Ajaran yang benar adalah Tuhan menegur, bahkan ada di Ibrani mengatakan Tuhan menghajar anak-anak yang dikasihinya. Ya. Memang dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan tidak menuduh kita. Kalau kita sudah diselamatkan, tidak perlu ada tuduhan. Tetapi Roh Kudus seringkali menegur kehidupan kita. Untuk apa? Membentuk kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran. Jangan terlalu terkesima. Saudara, saya beli buku-bukunya. Ada lagu yang kita nyanyikan di gereja ini, tetapi saya sudah periksa dulu kata-katanya. Bukan seperti biasa kan, kalau lagu itu pasti teologinya benar dan kita harus hati-hati. Ya, saya bawa kaum pria. Kalau kaum pria yang ingat, pergi ke tempat itu untuk lihat sistemnya seperti apa. Tetapi bukan tentang pengajarannya. Berikutnya satu lagi, tak perlu bersusah-susah. Waktu kami pergi ke sana, pendetanya sedang berkhotbah. Dulu waktu saya belum mengerti kasih karunia Tuhan, dikit-dikit saya minta ampun, dikit-dikit saya minta ampun. Dia cerita seperti itu. Ya seperti biasa ya, kalau untuk menentang golongan lain, maka dibuatlah selucu mungkin. Ya kan? Sekarang juga ada pelawak yang katanya dari Pantai Costa, orang Manado, tapi selalu dia ngelawak, ngeledekin GPDI. Karena neneknya suka bayar persepuluhan katanya. Ada orang tanya, pelawak itu tahu nggak kamu? Saya nggak ngerti dia sekarang jadi pendeta. Yang gue tahu dia pelawak. Demikian juga ajaran bahwa kesian jadi orang Kristen, tidak mengerti grace of God, tidak mengerti kasih karunia. Dikit-dikit minta ampun. Saya juga dulu gitu, dikit-dikit minta ampun. Jadi, kalau sudah terima kasih karunia Tuhan, nggak perlu susah-susah. Kata siapa? Yesus panggil kita untuk apa, saudara? Tidak layak orang mengikut aku kalau tidak apa? Ikut salib dan menyangkal diri. Itu nggak susah menyangkal diri. Susah. Saudara, kalau kita benar, lalu kita memarah, lalu kita tahan marah kita, susah atau enggak? Oh, gampang ya saudara-saudara. Tolong dong ajarin saya kalau gampang. Sudah tahu hak kita. Terus, kita nggak boleh marah. Gitu loh. Oke? Kalau mau hidup nggak susah-susah, hidup di sana. Di satu negeri antah berantah. Di mana semau-maunya saja. Asal kaya raya. Tak perlu bersusah-susah. Apa lagi ya mereka katakannya? Untuk soal kerohanian nggak perlu. Karena apa? Sudah dibayar di salib. It is finished. Right? Ya gitu. It is finished. Padahal kita dibilang apa dalam Filipi 2 ayat 12? Kerjakanlah keselamatanmu dengan berleha-leha. Begitu? Kerjakanlah keselamatanmu dengan apa, saudara? Yang tahu. Dengan apa? Tuh. Ezra aja tahu. Dengan apa, saudara? Takut dan gentar. Susah takut dan gentar. Hati-hati, sudah lihat ya pelajaran-pelajaran ini. Berikutnya, saking berlebihannya, maka mereka akhirnya menyimpulkan bahwa grace is the person of Jesus Christ. Aduh, orang Pinang cakap, mana ada? Grace itu tata benda. Yesus itu pribadi. Nah, mari saudara, kita kembali kepada grace yang sesungguhnya. Ya, sudah lihat sekarang tentang hyper grace, penyalahgunaan. Mari kita, poin yang kedua, kita lihat apa sih arti grace atau kasih karunia yang sesungguhnya. Dalam bahasa Inggris, grace dikatakan sebagai the unmerited favor. The unmerited favor. The unmerited favor artinya kita tuh nggak bikin apa-apa. Kita nggak bikin apa-apa, tapi dapat sesuatu. Kita dapat sesuatu yang berarti.
bukan karena kebaikan kita. Merit itu saya bekerja di perusahaan internasional pakai merit system. Kalau kita bikin, maka ada penilaiannya, tiap tahun bisa naik pangkat, tiap tahun pasti naik gaji dengan berbagai macam merit. Tapi grace is the unmerited favor atau kebaikan yang tak layak kita terima, atau lebih baik kita lihat di dalam Roma 4 ayat 16a, tetapi yang paling bagus di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi begini saudara ya, kita mengerti tentang pengertian tadi hyper grace kita tolak ya, sekarang kita lihat apa sih grace? Yang kedua nih, sekarang kita lihat grace itu adalah ayat 16a, di sana dikatakan, jadi janji Allah itu berdasarkan percaya. Semua katakan, berdasarkan percaya. Bukan berdasarkan merit kita, bukan berdasarkan usaha kita. Oh, kita ke gereja seminggu 10 kali ke gereja. Oh, saya kasih orang miskin, saya begini, saya baca Alkitab selesai dari Kejadian sampai Wahyu 5 kali dalam setahun. Bukan, itu perlu, tapi bukan itu, bukan. Tetapi berdasarkan percayanya orang kepada Allah. Jadi pemberian kita, keselamatan kita itu berdasarkan percaya. Mau percaya atau enggak? Berdasarkan iman. Itu menjadi suatu jaminan kepada semua keturunan Abraham bahwa janji itu diberikan kepada mereka sebagai suatu pemberian yang cuma-cuma dari Allah. Berdasarkan apa, saudara? Berdasarkan apa? Percaya. Atasnya dong balik. Berdasarkan apa, saudara? Tiba-tiba saudara saya kasih ini ada satu hal yang baik. Bukan karena engkau baik, misalnya saya berikan kepada salah satu pemuda di sini, Janet. Terima ini. Dasarnya apa? Percaya saja bahwa ini baik. Saudara, yang penting jadi orang Kristen. Berdasarkan percaya. Belajar percaya kepada Tuhan melalui otoritas yang ada. Berdasarkan percaya, maka akan kita terima kasih karunia Tuhan. Nah, untuk keselamatan itu bukan berdasarkan kebaikan kita, tetapi berdasarkan percaya kita. Yang percaya kepada Tuhan, katakan amin. Sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan karena kita percaya. Jadi yang pertama pengertian. Yang kedua, hari ini kita lihat bahwa hidup hanya oleh kasih karunia adalah hidup dengan yakin bahwa kita sudah diselamatkan oleh iman kita akan pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Di dalam Kisah 15 ayat yang ke-11 dikatakan, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia, oleh grace, oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan. Ini pengertian yang harus kita ingat, bahwa grace itu bukan pribadi Yesus. Grace itu bukan izin atau license untuk berdosa masa depan. Tetapi grace itu adalah keselamatan yang kita terima berdasarkan percaya. Anak-anak Tuhan, ya, bangkitkan tentang percaya. Kita memang dikasih pikiran oleh Tuhan. Tapi kalau kita terlalu banyak berpikir dan kita susah percaya, maka kita akan susah terima grace, susah terima kasih karunia. Ya, kalau saudara sedang struggle soal percaya kepada Tuhan, ya minta. Tadi lagu awal, kemudian lagu di sini ada cast all your burdens. Letakkan semua bebanmu. Orang meletakkan beban karena percaya. Saudara nggak pergi ke pasar, kemudian di tempat parkiran saudara letakkan beban. Saudara nggak percaya. Tapi kepada Tuhan Yesus kita letakkan beban. Seringkali sama Tuhan Yesus pun kita tidak percaya. Tapi kita terima keselamatan berdasarkan percaya. Itu yang pertama. Jadi, grace itu bukan hanya untuk keselamatan saja. Untuk kita selamat, kita dibaptis, kita jadi anak Tuhan. Yang paling penting, yang kedua, yang lebih penting, bukan paling penting. Yang kedua, dan dalam khotbah ini menjadi poin yang ketiga, yang kedua, saya mau bawa dulu di Ibrani 4 ayat 16. Tadi grace, yang kedua adalah bahwa keselamatan yang diberikan kepada kita, ya, berdasarkan percaya, bukan karena kita baik, tapi karena kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. So, after you believe,
What comes next? Berikutnya apa? So what? Gue udah percaya jadi orang Kristen. Berikutnya apa? Ini masalahnya. Mari kita lihat bersama-sama bahwa setelah kita percaya pun, setelah kita terima Tuhan Yesus, kita dijamin masuk surga, hidup kita ini berjalan terus. Bagaimana selanjutnya perjalanan hidup kita? Kita masih sering perlu ditolong. Mari kita baca. Mari saudara baca dalam hati, saya bacakan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi, grace, kasih karunia itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke? Jangan kita berjalan jadi orang Kristen lalu kita berkata, saya lemah, saya tidak mampu. Ya iya. Nggak ada dari antara kita yang terbuat dari besi baja, terus kawatnya, uratnya dari kawat. Nggak ada. Semua juga tidak mampu. Oh, Pak Pendeta lain. Pak Pendeta memang udah kudus. Enak aja lo ngomong seperti itu. Nggak ada struggle lagi. Nggak ada struggle dari Hong Kong. Semua juga tidak mampu. Semua juga perlu apa? Kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah kita dimampukan. Kita ditolong. Yang kedua, kita dimampukan untuk hidup above sins. Kita dimampukan untuk hidup di atas dosa, mengatasi dosa. Jadi pengecut itu adalah dosa, saudara. Kecut terus hati. Alkitab sudah katakan, Tuhan tidak berikan hati yang penakut. Kecut terus. Kenapa? Kenapa kecut? Tidak percaya bahwa Tuhan baik. Tidak percaya bahwa Tuhan akan tolong kita. Apalagi dosa. Pikiran najis. Kemarahan. Dendam. Semua juga berat lepasin dendam. Semua juga harus struggle. Tetapi puji Tuhan, ada kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah pemberian kemampuan untuk kita mengatasi dosa. Yang mau mengatasi dosa, katakan amin. Anak-anak muda, orang tua juga. Procrastination, apa itu? Menunda-nunda, itu juga dosa. Oh, saya nggak mampu. Minta kasih karunia Tuhan. Datang berlutut, minta Tuhan tolong mampukan saya. Firman Tuhan berkata, hari ini jika engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Ya. Apa yang harus kita bikin? Oh, seharusnya tahun lalu saya sudah ampuni ibu itu. Sampai sekarang kita belum, kita tunda nanti aja. Seharusnya 3 tahun lalu saya lakukan ini, tunda lagi. Seharusnya saya sudah memberi lebih baik, tunda lagi. Seharusnya saya sudah mulai melayani, tunda lagi. Penundaan adalah dosa juga. Bagaimana? Tapi saya nggak mampu. Sama, pendeta saudara juga nggak mampu. Perbedaannya ada di datang dan minta kasih karunia Tuhan. Minta. Jadi kasih karunia itu adalah pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengatasi dosa. Supaya kita bisa hidup berkemenangan. Itu kasih karunia, saudara. Itu grace. Buktinya ada di dalam Roma 6 ayat yang ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Saya nggak lihat senyum saudara karena saudara pakai masker. Sekarang saya nggak ngerti. Saudara kagetkah, ngantuk, atau tidak tersentuh, atau saudara tersentuh? Tapi supaya jelas, mari kita baca bagian pertama sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin, saudara? Pakai kekuatan sendiri? Nggak bisa. Pakai apa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah apa, saudara? Kasih karunia. Jadi pertolongan Tuhan itu tersedia bagi kita. Ya. Saya selalu minta kasih karunia Tuhan. Ini yang simpel aja, saudara ya. Ini yang simpel aja. Ada banyak hal lain ya. Menjaga pikiran supaya pikiran tetap kudus. Menjaga yang lain-lain. Ini saya kasih yang simpel aja. Saudara kan suka ada di WhatsApp group kan? Saya juga ada di WhatsApp group. Di WhatsApp group itu orang macam-macam.
ada yang menggurui, ada yang semua orang salah, dia aja yang betul. Ada yang membombardir dengan pantun bertubi-tubi sampai pendapatnya orang tuh hilang. Udah kayak promotor propagandisnya Hitler aja. Jengkel saya, jengkel. Malah kalau udah mau masuk ke WhatsApp grup pagi-pagi, saya minta pertolongan Tuhan. Darah Yesus, tolong saya Tuhan. Kalau nggak saya bales. Saudara nyeleneh, nggak masuk akal, nggak ada logis. Kadrun aja kalah, saudara, logikanya. Orang Sunda bilang, tepara ruguh, yang enggak. Ngelihat gini, udah 17 postingan dari dia. Entah apa-apa di situ orang Melayu cakap. Geram nggak? Geram lah. Emang saya bodoh? Tapi saya minta Tuhan tolong. In Jesus name, saya hapus saja semua. Daripada saya lihat. Pengen juga nampak itu ada banyak sekali kebodohan gitu. Banyak sekali yang bodoh, norak, nggak kelas menurut saya. Nggak betul. Udahlah nggak kelas, udah nggak apa-apa. Tapi nggak benar. Pakai renungan ini apa segala macam, nggak benar. Melakukan semena-mena, nggak tahu hukum, nada mengajar gitu loh, merendahkan orang. Bagi itu segala macam. Ini kejadian beberapa hari lalu. Saya lagi belajar tentang kasih karunia. Saya bilang, Tuhan berikan saya kasih karunia. Dan puji Tuhan saya bisa pakai ini untuk contoh. Itu hal kecil. Belum lagi pemuda, remaja, orang tua. Kita mengalami ada pergumulan. Ada pergumulan. Ingat, ada pertolongan pada waktunya. Datang kepada Tuhan, minta tolong. Amin, saudara. Minta tolong. Oke? Jadi ini 3, saudara. Mari kita hidup hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, hati-hati dan tolak ajaran hyper grace. Kalau saudara nggak yakin, saudara bisa tanya ketua KTB, koordinator KTB. Saudara bisa tanya, ada buku, Om ini maksudnya apa? Saya nggak bisa jelaskan detail seperti ini, tetapi sudah ada ajaran situ sudah lama dan mereka networkingnya sangat kuat. Yang kedua, ingat kita sudah diselamatkan. Kalau kita mati nanti kita akan masuk dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Karena iman, bukan karena kebaikan kita. Berikutnya, kalau kita belum mati, masih belum memati kan? Angkat tangan yang masih belum memati. Kok nggak angkat tangan? Susah loh. Kalau saya harus kuburin semua. Yang masih belum mati, belum mau mati, angkat tangan semuanya. Belum kan? Ada waktunya Tuhan. Nah, kita akan dimampukan hidup berkenan kepada Tuhan. Mau berkenan kepada Tuhan? Mampu kita lakukan? Enggak. Tapi ada satu yang bisa memampukan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Minta Tuhan tolong kepada kita. Supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Tutur kata kita, perbuatan kita, tindakan kita, pilihan-pilihan kita. Datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan berikan anugerah-Mu. Give me your grace. Tuhan berikan kasih karunia-Mu. Seperti janji firman-Mu yang mengatakan ada pertolongan pada waktunya. Tuhan sekarang aku minta tolong supaya aku hidup berkenan. Ini ada cobaan, ini ada godaan. Tuhan tolong aku Tuhan. Dan Tuhan akan berikan pertolongan. Saya panggil singer song leader untuk siap. Dan ini kesimpulannya saudara. Hidup, mari kita berdiri. Hidup dengan sola gratia. Hidup mengandalkan kasih karunia Tuhan, ini janji dari Tuhan. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, maka hidup kita akan penuh pengharapan. Ya. Saudara gagal mungkin kemarin. Mungkin tadi saudara gagal melakukan dosa. Berhenti lalu maju ke depan. Karena di depan ada pengharapan. Minta anugerah Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan, datang kepada Tuhan. Saudara nggak perlu pakai baju putih lalu angkat tangan, kasih dengar orang semua. Tidak, dalam hati Tuhan, tolong saya Tuhan. Ada hidup yang penuh pengharapan. Itu artinya mengandalkan kasih karunia. Kita semua sudah diselamatkan, iya. Tapi kita masih hidup, menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dan kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan kalau kita tidak mengandalkan kasih karunia. Saya bacakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya
rahmat, tetapi aslinya sebetulnya charis atau grace. Jadi sebetulnya harusnya karena kasih karunia-Nya. Ya. Yang karena kasih karunia yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Fine, that's right. Kita semua sudah selamat oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Tetapi kita masih ada hidup di muka bumi ini, lanjut kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, ini pesan pada pagi hari ini. Kalau kita hidup dalam kasih karunia, ada pengharapan untuk masa depan yang baik. Sebelah amin, saudara. Amen. Mau saudara masa depan yang baik? Amin. Andalkan kasih karunia Tuhan. Terus andalkan kasih karunia Tuhan dengan benar. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Mari saudara, kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudaraku, pulanglah ke tempatmu masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, damai, sejahtera, sukacita, penghiburan, serta kekuatan yang baru dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dan terus menyertai setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan gereja Tuhan, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah seluruh berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersorak haleluya. Haleluya. Dan semua yang percaya katakan Amin. amin. Oh Juru Selamat, dat atas bangsa, anak Allah, anak manusia, mulia dan hormat, puji dan sembah